Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya membuahkan anggur di dalam pot. Step by step, mudah-mudahan bisa berbagi tips lah istilahnya kan. Dan ini adalah salah satu contoh anggur jenis Dickson yang sedang berbuah di pot, dan untuk umur ini perkiraan sekitar 7 bulanan. Nah, ini ada taknemnya ada. Nah, ini Dickson tanggal 26 bulan 2. Ini sambungnya ya, bukan dari bibit tapi dari menyambungnya atau dari beli interest dulu. Nah, ini Dickson. Dan ini ada berbuah 1, 2, 3, 4. Namun yang ini kecil dan terlihat seperti gosong. Jadi ada 3 dompulan yang bagus, sangat bagus, dan ini dompulan tengah ini panjang banget malainya. Ini pertama kali saya buah malai pertama yang panjang punya saya, karena yang lain itu masih pendek-pendek. Nah, ini untuk tips-tipsnya mari kita simak. Oh ya, sebelum itu di pot yang satunya juga ada ini. Nah, ini jenis CRP. Ini di planter bag ukuran 100 liter. Nah, ini ada 2 dompolan. Ini dompolannya juga bagus. Ini jenis CRP. Nah, yang tadi Dickson. Jadi di sini ada 2 pot yang sudah berbuah. Nah, mudah-mudahan jadi buah dan bisa disantap. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah metan atau media tanam. Media tanam saya biasanya menggunakan ini ada contohnya. Nah, ini adalah sekam lapuk. Biasanya saya campur juga ada sekam bakar, tanah, dan kotoran hewan atau kohe yang sudah difermentasi. Saya di sini menggunakan kohe ayam. Kenapa saya menggunakan kohe ayam? Karena di daerah sini yang banyak dijual itu kohe ayam. Agak susah nyari kohe kambing atau sapi. Nah, itu. Nah, untuk perbandingannya biasanya itu sekam lapuk 1 bagian. Misalnya nih, kalau di dalam pot atau planter bag misalnya 1 ember misalnya. Kemudian sekam bakar 1 ember. Kemudian kohe setengah ember dan tanah setengah ember. Kemudian dicampur menjadi 1. Kemudian difermentasi lebih bagus menggunakan M4. Lebih bagus lagi kasih pupuk misalnya kayak TSP, NPK. Kemudian didiamkan selama 1 atau 2 bulan hingga tumbuh rumput-rumput. Itu menandakan bahwa media tanamnya sudah bagus. Kalau sudah bagus itu biasanya pertumbuhan akan ngacir, akan cepat. Jadi lebih bagus itu yang sudah difermentasi. Kalau masih mentah bisa juga tumbuh, atau belum fermentasi bisa juga, cuma biasanya lebih lambat pertumbuhannya. Jadi alangkah lebih baiknya menyiapkan media dulu. Atau kalau tidak mau ribet ya bisa beli yang di toko-toko tanaman itu. Toko-toko tanaman itu banyak juga yang sudah di media tanam yang sudah fermentasi. Ciri-ciri media tanam yang sudah fermentasi atau sudah bagus ya, pertama tumbuh rumput. Tapi kalau misalnya dalam karung
kita lihat kohenya, apakah kohenya sudah hancur seperti tanah atau masih berbentuk-bentuk. Kalau masih berbentuk-bentuk itu artinya belum masak, dan itu bahaya. Nah itu teman-teman, nah ini kan medianya sudah ini gembur. Di dalam pot itu yang penting adalah poros. Kenapa? Karena nanti ketika kita memberikan pupuk, pupuk itu akan malah membuat tanah di dalam pot itu menjadi padat kayak di semen gitu kan. Nah oleh karena itu kalau medianya poros, gembur, itu akar akan mudah juga bagus, perairannya bagus dan tidak becek menggenang. Kemudian selanjutnya tips yang kedua adalah pilih bibit. Pilihlah bibit yang genjah atau mudah berbuah dan di mata tunas yang pendek. Contoh ini yang pertama ini adalah karnipal, yang di pot tadi itu adalah Dickson. Kemudian selain itu ada lagi jenis Jupiter, apalagi lah, Ninel. Pokoknya cari yang jenis-jenis yang pendek, potong pendek dan mudah berbuah. Kemudian kita cari bibitnya itu yang sudah siap tanam. Nah contoh nih kan, contoh bibit, contoh pemilihan bibit yang dijual-jual itu, cari bibitnya yang sudah siap tanam. Bibit yang siap tanam biasanya seperti ini. Ini sebenarnya udah minta pindah. Minimal daun, kalau misalnya tidak tinggi itu cari yang daunnya yang sudah hijau tua. Nah kalau udah hijau tua itu biasanya dia udah kuat di panas maupun hujan. Misalnya di sini ada yang pendek. Nah ini insya Allah udah lumayan lah, tahan ini. Kalau seperti ini lebih bagus lagi, cuma biasanya yang tinggi itu harganya lebih mahal biasanya. Ini kalau yang kecil-kecil itu biasanya lebih murah. Biasanya ya, tergantung penjual guys. Nah itu, jadi yang pertama adalah carilah atau pilihlah jenis-jenis yang mudah berbuah atau yang genjah, sehingga ketika kita ingin membuahkan di dalam pot itu bisa dengan cepat membuahkannya. Nah ini contoh tanaman anggur yang saya tanam di pot. Nah ini perkiraan ada mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi umurnya beda-beda, ada yang 3 bulan mungkin. Nah, lupa juga nih, tidak saya tulis tanggalnya. Dan di beberapa pot ini yang saya tanam adalah jenis ini, seperti ini Dickson, kemudian ini CRP, karnipal, kemudian ini Jupiter, ini Dasuna, kemudian ini Jupiter lagi, Dickson dan CRP. Jadi hanya ada beberapa jenis saja yang di dalam pot yang mudah berbuah. Kemudian bagaimana caranya agar di dalam pot ini maksimal pertumbuhannya? Yang pertama tadi kan metannya kalau metannya bagus, itu pertumbuhan anggur juga bagus. Itu kunci utamanya. Jadi jangan misalnya kita asal tanam saja di dalam pot ini, karena kalau asal-asalan ya hasilnya juga asal-asalan gitulah. Nah contoh media tanam ini yang ini kita lihat, ini banyak rumput. Nah ini kan banyak rumput tumbuh terus, ini menandakan bahwa media tanamnya udah bagus. Dan juga buktinya adalah anggur yang ditanam di pot ini sangat subur. Daunnya juga besar kan, ini kan daunnya besar, tunas-tunasnya aktif. Nah tunas-tunasnya aktif. Kemudian pemeliharaannya, nah ini contoh ini adalah bibit yang baru saja
baru ditanam. Nah, ini atasnya ini saya kasih sekam lapuk. Ini bawahnya sudah campur tanah juga. Jadi atasnya aja buat istilah topping ya kata orang itu. Nah, ini bibit yang baru saya tanam. Ini lebih bagus sekitar 1 bulan itu jangan dikasih pupuk dulu. Kalau mau pupuk bisa, tetapi yang organik, misalnya kayak POC atau apalah yang organik, pupuknya itu seminggu sekali. Jadi istilahnya kalau ini kan istilahnya itu seperti bayi lah. Kalau bayi kan makan nggak banyak, kalau makan pun paling 1 mangkok kecil ya kan, mangkok bayi itu kan. Nah sama aja kayak anggur, dia juga masih kecil seperti ini kan bayi, jadi dia tidak butuh banyak pupuk. Karena kalau kebanyakan memupuk atau kita terlalu rajin, nanti pertumbuhannya akan stuck. Stuck itu istilahnya diem di tempat aja. Bahkan banyak yang mati karena dia kelebihan dosis pupuk. Jadi kalau bingung memupuk, lebih baik tidak usah dipupuk. Kalau pengen memupuk, misalnya kita kan pengen memupuk juga nih ya, pakai organik aja, tetapi dalam jangka waktu seminggu sekali. Nah, itu. Jadi yang penting itu adalah boleh dipupuk, tetapi jangan sering, seminggu sekali sedang. Nah, kemudian selanjutnya ini kan anggaplah misalnya nanti ini baru tanam. Nah ini sekitar 1 bulan, jarang-jarang tadi tipsnya. Kemudian setelah 1 bulan, nah ini contoh, ini kalau tidak salah sekitar 1 bulanan umurnya, atau mungkin lebih, agak lupa juga saya. Kalau tidak salah ini ya sekitar 1 bulanan. Nah jadi ketika tumbuh ini, ketika sudah tumbuh subur seperti ini sudah bisa kita pupuk rutin, seminggu sekali pupuk kimia ya kan. Nah kemudian di tunas-tunas yang kecil ini, tunas-tunas kecil ini jangan dibuang hingga umur 3 atau 4 bulan, itu jangan dibuang dulu. Kecil-kecil ini jangan dibuang. Karena apa? Karena ini akan memperbanyak akar dan juga memperbesar batang bawah. Batang bawah ini nanti akan besar. Kita lihat yang di pot sebelah sana. Nah ini jenis Dickson. Nah ini cabang ini namanya tunas air. Ini saya biarin aja. Nah ini dibiarin aja banyak ini tunas airnya. Nah ini dia akan membentuk batang, ini akan besar, memperbesar batang. Akar juga agak banyak. Nanti setelah 3 bulan baru nanti ini dibuangin. Nah jadi selama 2-3 bulan itu tunas air ini biarin aja. Jadi istilahnya tumbuh itu biarin aja, biarin dia tumbuh seperti apanya kan, karena kita tidak pembentukan dulu. Sama juga yang lain, sama ini tunas airnya banyak. Tunas airnya biarin aja. Nah ini kan tinggi, ini dibiarin aja, biarin nanti baru kita bersihkan. Kita ambil contoh satu lah. Ini contoh, kita ambil contoh 1. Ini akan kita bentuk tempat yang naung ya, panas. Nah ini saya rasa batangnya udah cukup, udah lumayan. Batang ini udah lumayan, sedang. Mungkin ada seukuran pensil, sudah sedang. Karena ini di dalam pot, ini dia tidak istilahnya, nanti kalau kebanyakan cabang ini, akar ini akan cepat juga dia penuh di dalam pot ini, sehingga penuh akar.
Nah, jadi ini akan kita kurangin, kita bentuk lah biar cepat juga bisa dibuahkan. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah tunas-tunas air ini akan kita buang. Tunas-tunas airnya akan kita buang supaya apa? Supaya nutrisi itu dia akan lari ke bat. Nah, jadi ini kan bat. Nah, ini bisa dilihat. Ini bat ini kan masih kurus, masih kurus. Nah, kalau batnya ini kurus, ini istilahnya masih tunas. Kalau misalnya kita potes ini tunas, tidak, biasanya tidak keluar bunga. Tetapi kalau bat ini, mata bat ini gendut atau bulat, itu biasanya berpotensi bawa bunga. Contohnya adalah yang tadi. Nih kita lihat sebentar. Nah ini, nah ini karena mata batnya ini udah bulat. Nah, jadi ketika kita pangkas atau kita potong, itu otomatis dia udah bawa bunga, berpotensi lah istilahnya kan, berpotensi bawa bunga. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, jadi ini akan kita bersihkan. Ini akan kita bersihkan. Saya ambil gunting dulu. Langsung ini, jadi ini tunas air ini kita buang. Kita buang. Nah, ini udah selesai saya buang. Ini tunas airnya tadi. Ini sebenarnya bisa lagi dijadikan bibit, namun karena ini tengah hari panas, ini agak susah kalau disambung kalau pucuk ini, karena cepat layu dia kalau tengah hari ini. Nah ini sudah saya bersihkan tunas airnya. Nah, sekelilingan udah kita bersihkan. Jadi ini nanti nutrisi dia akan lari ke mengisi bat-bat ini. Nah, kemudian untuk agar batnya lebih cepat terisi juga, pucuknya itu dibuang. Nah, ini pucuknya. Pucuk ini dibuang, dan untuk yang di ujung-ujung ini dibiarin aja. Pucuk dibuang. Jadi nanti dia akan mengisi ke istilahnya nutrisi itu akan mengisi ke bat, ke mata bat. Nah, ini perkiraan 1 atau 2 bulan lagi sudah bisa dibuahkan. Tetapi pastinya ya dengan pupuk pembuahan. Saya biasanya kalau di pot untuk pupuk pembuahan itu pupuk MKP setengah sendok, KNO3 1 sendok, dan boron 1 sendok makan ya. Itu dicampur ke dalam air 20 liter atau 2 ember air. Jadi untuk di dalam pot ini jangan terlalu banyak pupuknya, karena takut OD lah, overdosis. Jadi saya agak hati-hati banget kalau di dalam pot ini. Jadi saya menggunakan dosis setengah yang biasanya digunakan orang-orang. Dan batang ini sudah mengayu. Nah, kemudian nanti ketika mau kita buahkan, kita pupuk dulu kan. Anggaplah minimal 2 minggu sebelum kita pembuahan, atau 1 bulan lah. 1 bulan kita kasih pupuk pembuahan. Kemudian setelah itu nanti kita akan cari di batang ini, batang primer ini yang batnya itu bagus untuk pembungaan. Contohnya yang itu tadi kan, kita lihat lagi. Nah ini kalau kita ikuti alurnya dari sini, ini muter.
Ini muter. Nah, saya potong di sini kemarin itu. Nah, saya potongnya di sini. Ketika itu saya motongnya itu, teman-teman, itu saya melihat dari mana bat mana yang paling besar atau paling bulat. Yang agak-agak bulat lah, saya potong di sini. Tlek, saya potong. Dan sisanya itu kan panjang, itu bisa dijadikan bibit lagi. Nah, ternyata alhamdulillah benar juga. Dari bat yang bulat tadi, yang bagus tadi, dan membawa dompolan yang juga sangat bagus. Ini dompolannya sangat bagus, panjang. Nah, panjang. Kemarin itu bunganya juga bagus. Nah, setelah keluar bunga itu, ini saya uji coba, saya celup dengan GA3. GA3 nantilah di tips yang lain bagaimana caranya memperpanjang ini kan bunga. Kita akan berbagi tips yang lain itu di video yang lain. Kali ini kita pembuahan saja. Nah, kemudian setelah saya potong, dan inilah hasilnya. Ini ada tiga dompol, ini tadi kan 4. Ada 4 dompol. Nah, itu. Dan ini kita tinggal menunggu menjadi buah. Jadi buah ini sudah pecah. Ini sudah pecah, istilahnya penyerbukan. Tetapi ini masih rawan rontok. Kalau kita lihat saja kan ini kan masih seperti benang. Ini kan masih seperti benang, ini masih rawan rontok. Jadi kalau bisa ini tidak kehujanan dulu. Nah, inilah mudahnya kelebihannya di dalam pot. Kalau di dalam pot-pot yang kecil seperti ini bisa kita pindah-pindah. Jadi ketika mau hujan itu saya pindah ke teras ya, supaya tidak kena hujan. Kalaupun tidak ada, bisa dibungkus langsung. Bisa dibungkus langsung supaya tidak kena air hujan ini. Contohnya seperti yang CRP itu saya bungkus itu karena planter bag 100 liter. Itu tidak bisa diangkat-angkat lah istilahnya. Kalau mau ngangkat ya berdua. Kalau ini potnya, ini pot ukuran tulisannya itu 45 liter. Cuma perkiraan saya ini nggak nyampe 45. Kalau planter bag mungkin cuma 30 liter ini. Ini kecil, ini 45 liter, ini kecil. Apalagi pot-pot itu kadang bentuknya beda-beda, ukurannya 45 liter sama gitu kan. Jadi untuk pot ini kurang tahu lah. Cuma tulisannya 45 liter ini. Nah, ini kalau ini kan ada contoh, ini planter bag yang ukuran 50. Nah, 50 ini kan besar. Kita bandingkan dengan planter bag 50 dan ini 45 liter. Selisihnya sangat jauh menurut saya ya kan. Iya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Insya Allah sebisanya saya bantu. Kemudian ini adalah teknik yang saya gunakan untuk membuahkan anggur di dalam pot. Tiap orang mempunyai teknik masing-masing lah istilahnya kan. Jadi kalau misalnya namanya juga tanaman ini tidak ada rumus pasti, istilahnya gimana ya, tidak ada rumus matematika yang pasti lah. Jadi kalau namanya tanaman ini ya bagaimana uji coba kita, bagaimana tempatnya kan, bagaimana lokasi. Jadi tidak bisa 100% sama dan hasilnya akan sama, jadi beda-beda. Nah, itu namanya juga tanaman, makhluk hidup lah ya kan. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.